Serial ini dibintangi oleh aktor asal Irlandia. Kayak gue lagi epetan banget ngomong, gak tau kenapa ya. Nggak cuma tentang crime-nya doang, cuman ada family issue yang pas kita nonton itu juga jadi touchy gitu loh. Walaupun sejahat-jahatnya orang, sebenarnya mereka tuh juga punya hati sama keluarganya. Suka cerita-cerita yang kayak gini, kayak Harry Potter, Narnia tuh gue suka yang kayak gitu-gitu, yang fantasi gitu, fantasi. Kan? Ini emang semua epetan. Irlandia. Fantasi. Ngomongin kakek, anjir kakek gue jadi nama jalan di Bekasi. Iya, apa? Jalan Sukomartono nama kakek gue. Hai guys, welcome back to our YouTube channel. Dan hari ini kita mau nge-review beberapa film-film Netflix atau series ya. Kayak lo sendiri biasanya kalau nonton Netflix tuh kayak dalam kondisi apa? Gue bisa kalau misalnya malam gue nggak bisa tidur, gue nonton Netflix. Ngeluh malam. Kalau lo? Gue kayak kapanpun gue ada waktu senggang, gue akan nonton Netflix. Dimanapun maksud lo? Di rumah. Ya. Gue di rumah, gue akan selalu nonton Netflix di rumah doang. Kecuali kalau gue udah nemu series yang bikin Sama gue, lanjut ya? iya yang bikin gue kayak anjir apa sih ini kelanjutannya, gue akan nonton dimanapun, kapanpun gue mau. Sama. Lo gitu juga? Ya, benar. Gue nggak pernah, gue bener-bener cuma nonton Netflix. Gue bisa kan kayak lagi take nih, action, terus cut, gue langsung play lagi anjir gini. Iya kan? Terus udah pause lagi gitu kalau sepenasaran sesuka itu. Iya sama-sama gue juga. Tapi gue nggak bisa ini patokin kayak memang kayak tiap hari mau nonton satu episode gitu. Gue nggak bisa. Gue mendingan kayak bungee jumping. Binge watching. Iya binge watching. Binge watching. Kayak langsung seret gitu. Iya. Gue kadang beberapa series yang gue tonton mungkin gue kayak bisa nyicil kayak hari ini 1 dulu, 2 dulu, 3 dulu gitu kan. Iya. Tapi kadang-kadang kalau ada nemu series yang wah gue suka banget, gue akan langsung nonton sampai habis. Dan ini adalah series-series yang akan gue tonton sampai habis. Yang waktu itu gue tontonnya langsung deret sampai habis. Berapa season gue tonton sampai habis gitu. Ini salah satu rekomendasi gue adalah Peaky Blinders. Peaky Blinders itu, ya Allah, dia menurut gue kalau di Google mereka tuh bilangnya film mafia bergenre thriller crime. Tapi menurut gue ini dramanya genrenya drama action, drama thriller crime, ya drama lah. Karena ini banyak banget konflik-konflik apa ya, kayak konflik bisnisnya, konflik politiknya, abis itu kayak konflik keluarga. Semuanya tuh dikemas dengan sangat cakep di film Peaky Blinders ini. Nah, film Peaky Blinders ini diangkat berdasarkan kisah nyata kehidupan sekelompok gangster berbahaya di Birmingham, Inggris. Tapi gue nggak tahu ya ini bener-bener ceritanya kayak gini apa enggak, atau ini cuma inspired by the Peaky Blinders. Tapi kayak gue nggak yakin ceritanya bener-bener plak-ketiplak seperti apa yang kita tonton di Netflix. Cuma kayak ya dirujuknya ke sana lah gitu. Menurut sejarah, di masa lalu Birmingham dikenal sebagai pemukiman padat penduduk dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. Hal itu memicu kemunculan berbagai geng jalanan di wilayah tersebut. Serial ini terinspirasi dari gangster Peaky Blinders yang aktif pada tahun 1880-an sampai 1910-an. Disutradarai oleh Stephen Knight, serial Peaky Blinders ini mengisahkan kehidupan gangster setelah pecahnya Perang Dunia I. Serial ini dibintangi oleh aktor asal Irlandia. Kayak gue lagi epetan banget ngomong, gak tau kenapa ya. Serial ini dibintangi oleh aktor asal Irlandia. Cillian Murphy yang turut didapuk menjadi pemeran utama Peaky Blinders sebagai Thomas Shelby. Sejak dirilis pada tahun 2013 lalu, kini Peaky Blinders telah mencapai 6 season. Kebayangkan segimana serunya sampai dibikin 6 season. Buat kalian yang suka drama-drama, terus kayak suka yang visualnya dark, grainy, Suka kan? Tapi terlalu bikin kepala pecah kalau Peaky Blinders. Masa sih? Gue suka banget sumpah, dramanya tuh kayak drama yang pantas buat diikutin gitu, bukan yang kayak drama cuma cita-citaan, terus kayak males gitu. Ini kayak dramanya tuh kompleks dan gue suka banget.
Tapi kayak dari cara, misalnya kayak dari nonton, aku sih pernah nonton kayak berapa menit doang itu kayak bener-bener dibawa ke masa itu, ngerti gak sih? Nontonnya dari cara pakaiannya, terus kayak aksennya. Cuma menurutku kayak seru banget mikir, ngerti gak? Ini tuh kayak bener-bener mikir banget. Aku 15 menit loh kayak gue gak bisa nonton ini. Iya, jadi kayak Not for me. Peaky Blinders tuh adalah series yang lo mesti harus ngikutin semuanya. Kalau enggak tuh kayak lo skip satu episode tuh udah kayak Hilang. kalau lo Sar. Kalau gue salah satu yang menurut gue masih paling gong adalah Queen of the South. Jadi dia tuh tentang... Ini film atau series? Ini series sebenarnya. Boleh nggak sih? Boleh dong. Boleh tuh. Ya kan? Series Netflix kan? Iya. Nah itu tuh dia tentang action sama tentang crime gitu. Jadi menceritakan tentang wanita yang dia tuh miskin banget, tapi akhirnya dia tuh bisa jadi powerful woman yang bener-bener kuat banget. Jadi dia tuh ceritanya tentang kartel gitu loh, kayak kartel drugs kartel gitu. Menceritakan tentang gimana orang-orang ini dealing dan bisnis narkoba. Cuman di film ini itu nggak cuman masalah, nggak cuman tentang crime-nya doang, cuman ada family issue yang pas kita nonton itu juga jadi touchy gitu loh. Walaupun sejahat-jahatnya orang, sebenarnya mereka tuh juga punya hati sama keluarganya, dan mereka mau memperjuangkan apa yang harus diperjuangkan. Ibaratnya gini, orang nih dia bisa loh, titik lemahnya tuh ternyata sebenarnya keluarganya gitu. Dan di sini juga kita bisa belajar kayak gimana kita ngelihat duit in every way gitu. Entah itu mau lo bisa bikin untuk kebaikan, keburukan, atau apapun itu gitu. Terus apalagi ya actionnya menurut aku gila banget film ini. Dan kalau misalnya kalian suka tipikal film yang kayak Narcos gitu-gitu, itu lo harus nonton ini karena menurut gue ini the next level aja gitu. Apalagi perempuan kan jarang kan, soalnya rata-rata cerita tentang kartel itu yang memimpin tuh pasti laki-laki, dan ini tuh kayak apa ya, momen empower aja menurut aku. Dan keren banget aja cara susahnya dia untuk menduduki posisi itu nggak mudah gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat dari sudut pandang, ya mungkin bisnisnya ini negatif gitu, tapi aku bisa ngelihat in a positive way aja. Jadi menurut aku itu worth to watch. Lo Ran. Aku berbeda. Apa? Apaan tuh? Aku merekomendasikan kalian semua untuk nonton Wednesday. Wednesday Addams. Iya. Sampai habis. Karena Best. ini genrenya fantasy, supernatural fiction, tapi dia komedi horor gitu. Cuman kayak horor tapi komedi dibalutnya, ngerti nggak? Terus aku suka banget karena dari pertama nonton tuh sebenarnya kayak aduh ini apa sih gitu. Tapi aku memang suka cerita-cerita yang kayak gini, kayak Harry Potter, Narnia tuh gue suka yang kayak gitu-gitu, yang fantasy gitu, fantasy. Kan? Ini emang semua epetan. Inlandia. Irlandia. Fantasy ya gitu. Jadi pertama nonton ini tuh ngelihat karakternya si Wednesday ini dibawain sama Jenna Ortega tuh gue langsung kayak wah ini orang sih keren banget gitu. Kayak gue bener-bener langsung jatuh cinta sama karakternya ini gitu. Makanya gue langsung lanjut nonton sampai habis, dan gue itu bener-bener binge watching. Gue tuh 2 hari selesai gitu. Mantap. Jadi gue nunggu sampai semuanya keluar gitu loh. Gue nggak mau lihat spoiler, gue nggak mau nunggu karena gue nggak suka nunggu episode, ngerti gak? Gue bener-bener abisin semuanya. Terus ceritanya seru banget karena dari cerita bahwa si Wednesday ini aja alergi sama warna. Iya. Itu menurut gue interesting banget. Dia cuman pakai monokrom doang, jadi dia alergi warna lain. Terus dia punya kayak supernatural power gitu, dan dia dikirim ke sekolah orang buangan. Jadi Nevermore. Jadi kayak mereka tuh kayak punya keahlian masing-masing lah gitu. Kayak kalau kalian suka film-film kayak Harry Potter, Narnia gitu-gitu, pokoknya kalian harus buat nonton. Terus dikemasnya tuh bener-bener kayak dark, terus kayak pokoknya nontonnya tuh gelap nuansanya, terus kayak agak-agak menakutkan, tapi di balik itu tuh kayak ada problem-problem yang harus Wednesday solve gitu. Dan menurut gue sih dikemas very interesting sampai endingnya. Gue aja sampai kayak ini tuh harus ada season 2-nya ya, karena gue suka banget. Terus juga viral kan waktu itu karena cara pakai bajunya, terus ada dance-nya. Iya bener, dance Kayak viral. aku tuh mikir kayak kok bisa ya ada pemeran yang memikirkan untuk menari seperti itu gitu, untuk karakter itu, ngerti gak? Gue tuh kayak bener-bener, gue sampai ngikutin semua interviewnya Jenna Ortega waktu dia bawain Wednesday gitu, karena menurut gue dia hebat banget gitu.
glowingnya. Lo merhatiin gak Jenna Ortega tuh gak ngedip waktu jadi Wednesday? Iya, dia sampai bilang banyak adegan di mana dia tuh sampai air matanya turun gara-gara dia nggak boleh ngedip kan. Jadi kalau misalnya dialog dia panjang, dia nggak bisa ngedip. Jadi sampai air matanya ini. Jadi kesempatan dia ngedip itu di saat lawan lainnya bicara karena dia tahu CU-nya nggak dipakai gitu. Itu keren banget sih. Kayak aku suka banget. Kalian berdua nggak nonton Wednesday? Nonton dong. Gue di awal doang. Karena gue kayak Gak suka. Gue suka banget film. kurang. Untuk gimana ya? Mungkin kalau waktu kosong oke, tapi kalau waktu gue cuma dikit kayak gue nggak nonton itu. Masih banyak yang lebih. Yang lebih interesting. Oke. Nah terus rekomendasi dari gue selanjutnya ada Dark. Dark ini film Jerman. Jujur selama nonton Dark bahasanya tuh sangat amat jelimet sampai akhirnya gue harus nyalain subtitle bahasa Inggris karena gue gak tau kenapa kalau gue nonton subtitle bahasa Indonesia gue tuh kayak nggak nyampe gitu. Gue gak tau kenapa. Karena emang kadang ada beberapa kata-kata yang nggak match gitu kan. Nggak match kalau pakai bahasa Indonesia iya, gitu. Jadi akhirnya gue nyalain subtitle bahasa Inggris buat si Dark ini. Jadi Dark ini genrenya science fiction kali ya bisa gue bilang. Dia fantasy juga menceritakan tentang sebuah kota kecil berisi sedikit warga. Kota itu bernama Winden dengan ciri khas sebuah pembangkit listrik di antara hutan yang di dalamnya terdapat sebuah terowongan. Nah, terowongan ini adalah apa ya? Bisa dibilang semua ceritanya itu tergantung sama terowongan ini. Buat teman-teman yang suka film-film yang ngebahas tentang relativitas waktu, abis itu apalagi ya? Kayak the beginning is the end is the beginning, itu kayaknya slogannya Dark banget. Gini, Dark ini ceritanya bener-bener jelimet. Ini series yang lo bener-bener harus nonton dan mikir 100% sadar di depan TV, ngerti gak sih lo? Bukan yang kayak Peaky Blinders. Kalau Peaky Blinders kan kalau lo bilang mikir, gue bilang itu gak mikir sama sekali. Karena itu lo harus menikmati filmnya. Cuman kayak alurnya harus diikutin gitu. Alurnya cuma harus diikutin titik. Kalau Dark ini lo mesti bener-bener mikir sambil nonton. Jadi lo akan ketemu karakter ini di tahun sekian, karakter ini tiba-tiba ada lagi di tahun 32 tahun yang lalu, di 32 tahun ke depan, itu kayak mereka ada lagi gitu. Alurnya maju mundur, abis itu konfliknya ternyata kalau diurut-urut cuma satu gitu, tapi kayak proses akhirnya gue menyadari konfliknya di sini, itu tuh gue lama banget dan gue nggak bisa menceritakan Dark ini kayak gimana karena ribet banget filmnya. Tapi buat orang-orang yang suka film mikir, kalian harus coba nonton Dark. Akan sangat worth it buat dipikirin. Kalau aku sih ada film, judulnya kalau ini film ya, jadi kayak sekali kalau misalkan lagi ada waktu yang kayak ekspres banget bisa langsung nonton ini. Aku nonton ini sebenarnya waktu aku lagi ngerasa down, lagi ngerasa aduh capek banget nih gue suruh kerja terus. Nah, terus pas nonton film ini kayak interesting aja. Jadi filmnya itu tentang ada kakek umur 70 tahun. Jadi dia itu udah retire gitu. Terus habis itu karena dia udah lama nganggur, dia capek kan kayak di rumah terus. Karena orangnya tuh hard worker gitu loh. Jadi dia pengen kerja lagi sampai akhirnya dia ngelamar pekerjaan di beberapa company. Terus salah satu company menerima dia gitu. Dan dia udah usia 70 tahun kan, lo bayangin aja. Terus dia masuk ke kayak ibaratnya kayak startup gitu loh. Nah, foundernya ini masih muda. Terus akhirnya dia kerja di sana. Pertama orang-orang kayak ngeliatin dia karena kita ini kan udah zamannya udah digital banget ya. Kita tuh kayak kerja tuh udah pakai laptop, pakai ini. Sedangkan dia tipe orang tua ya gimana sih orang tua 70 tahun yang dulu mereka waktu kerja semuanya terus di notes. Terus mereka waktu kerja mereka bawa koper yang harus dibuka gitu, nge-notes sesuatu. Tapi yang gue lihat dari situ cara dia menata dokumen-dokumen dia itu super rapi banget. Dan kita yang muda aja kayak mesti belajar kadang gitu. Terus akhirnya tapi dia bisa membuktikan ternyata capability dia bekerja bisa menyamai orang-orang yang masih muda kayak mungkin generasi milenial yang bisa sama gitu, sedangkan dia udah tua banget tapi semangatnya itu bisa bener-bener 45 lah ibaratnya gitu. Aku nggak bisa menjelaskan secara detail karena aku bingung juga mau ngejelasin gimana, cuman menurut aku film ini tuh worth to watch kalau misalnya kalian lagi ngerasa down atau kalian ngerasa capek kerja. Ini film itu menurut aku langsung impactful banget karena sekali tonton buat aku nih ya, kalau aku ngeliatnya kayak aku bisa langsung semangat aja, nggak tahu kenapa karena ini aja dia aja yang tua aja bisa se-effort itu gitu, apalagi nanti kita yang muda kalah gitu. Jadi tadi gimana?
The Intern. Sebenarnya aku nggak bisa bilang kasih film ini kayak 9 gitu. Buat aku tuh 8 untuk apa ya? Kayak just let you gitu loh. Tiba-tiba kayak lo capek terus lo ditampar sama film ini. Nah ini menurut gue yang bisa membantu kalau lo kurang motivasi, nggak ada temen atau lo nggak punya mentor untuk kasih tahu lo. Menurut gue nonton film ini salah satu cara yang bisa membuat lo bikin lebih semangat gitu kalau capek kerja. Ngomongin kakek, anjir kakek gue jadi nama jalan di Bekasi. Iya, apa? Jalan Sukomartono nama kakek gue. Anjay. Cuma ada nama jalan di Bekasi. Kok bisa sih? Karena kakek gue kan tokoh. Jadi kayak, shit, tribute tuh kakek gue. Tapi kakek gue udah meninggal, nanti dia nggak tahu namanya jadi nama jalan. Aku ya sekarang. Iya. Kita sekarang moving ke negara tetangga Apa? yaitu film Korea. Suka banget. Jadi sebenarnya ada beberapa yang aku suka banget. Karena kan Korea tuh terkenalnya sama sebenarnya love story-nya ya. Dan kenapa aku suka nonton love story Korea itu karena untuk jadi referensi syuting sinetron tuh kepake banget. Benar. Oke. Karena sinetron tuh gitu-gitu aja sebenarnya ngerti ya. Jadi kita tuh harus punya kreativitas untuk menambahkan bumbu kita sendiri yang bisa kita cari referensinya dari drama Korea. Karena nggak bisa dibohongin, drakor tuh kalau udah love scene itu bagus banget. Gue bisa nangis-nangis, bisa kebaperan. Nah tapi instead of gue memilih salah satu love story Korea yang menurut gue banyak banget pilihan yang bagus, gue akan memilih yang harus banget kalian nonton. Judulnya The Glory. Belum pernah nonton kan gue? Ini yang tentang bullying itu bukan? Iya. Oke. Ini bener-bener bagus banget. Sebenarnya gue nonton ini kayak accidentally aja karena kayak semua orang bilang ini bagus. Cuman karena ini diangkat dari, ini yang main Song Hye Kyo by the way, kayak udah nggak usah diragukan lagi kalau dia main. Ini soal bullying karena memang di Korea itu kan bullyingnya tuh tinggi ya. Adik gue aja yang kuliah di sana kena. Jadi kayak memang itu tuh ada nyatanya gitu. Terus bener-bener waktu gue nonton gue ngilu banget sama proses bullying yang dikasih teman-teman sekolahnya ini ke Song Hye Kyo, ngerti nggak? Kayak dia bener-bener nyatok tangannya. Kayak menurut gue tuh gue langsung kayak wah ini gue harus nonton sampai akhir sih gitu karena memang gue aja nggak kepikiran gitu kalau akan seperti itu cara mereka membuli, bener-bener jahat dan kasar banget gitu dan seru banget. Terus jadi waktu sekolah nih dia nggak bisa apa-apa karena dia juga orang susah, jadi kayak bahas strata juga, strata sosial juga, sampai akhirnya dia menunggu sampai dia dewasa untuk membalaskan dendam dia. Dan hebatnya dia tuh membalaskan dendam dia ini dengan tidak mengotori tangannya sendiri. Itu yang gue suka. Dia tuh kayak bener-bener the master of the puppet show gitu loh. Jadi dia tuh otaknya dan dia kayak melakukan hal-hal yang membalaskan dendamnya tapi nggak pakai tangan dia. Ngerti. Kayak by anaknya si orang ini yang membuli dia. Oh, dia jadi guru sekolah ya? Kakaknya anaknya kayak gue sih jadi emaknya gue keteteran ya, ngerti gak? Wah gue pindahin anak gue gitu. Jadi bener-bener caranya tuh clean banget untuk membalaskan dendamnya gitu. Dan kayak bener-bener memuaskan, jadi kita yang nonton aja tuh puas, ngerti gak? Kayak karena apa yang diterima Song Hye Kyo-nya waktu dia dibully tuh bener-bener membuat gue aja yang nonton tuh ikut sakit hati. Kayak, ini orang gitu. Tapi karena dia membalasnya tuh kayak smooth and clean gitu, kita jadi merasakan kayak ikut, kayak merasakan puas, happy gitu-gitu lah. Tapi di samping itu juga kayak, wah aku nggak mau spoiler, tapi karena ini bener-bener Bagus menurut lo. bagus banget dan seru banget, ini bener-bener harus kalian coba untuk nonton sih. Alright. Ini nggak yang goofy love drakor, enggak. Kalau memang kalian mau mencoba nonton Korea tapi males sama stigmanya yang ke orang-orang selalu bilang Korea tuh pasti percintaan, kalian bisa mulai di Glory sih. Karena Glory ini keren banget soal bullying dan revenge. Terus selanjutnya rekomendasi dari aku adalah The Good Place. Setelah tadi gue merekomendasikan film-film yang kayak itu susah banget dijelasin, The Good Place ini adalah sitcom, romcom yang gue sangat rekomendasikan. Jadi dia menceritakan tentang orang yang baru mati, abis itu tiba-tiba dia datang nih di sebuah tempat, di welcome tuh sama orang, si bapak-bapak, Michael namanya bapak-bapaknya. Sini Eleanor masuk gitu kan, duduk dia di sebuah kayak sofa gitu. Selamat ya, kamu baru mati. Tapi tenang aja, kamu sekarang lagi ada di The Good Place gitu. Jadi kayak, di good place, bukan di bad place gitu. Ngerti. Di surga, nggak di neraka gitu. Ngerti. Oh, oke, berarti gue masuk surga nih. Iya gitu. Oke, setelah dia masuk surga, dia dikenalin tuh ke tetangga-tetangganya di surga gitu kan. Ada yang rumahnya gila, gede banget, bagus banget, segala macam. Terus tiba-tiba dia dijelasin kalau dia dapat rumah itu sesuai sama apa yang dia suka.
Oke. Bener-bener apa yang dia suka banget. Oke, selesai. Nyampe lah dia ke rumah dia. Tek, pas dia sampai ke rumah dia, ada poster-poster badut. Sedangkan dia takut banget sama badut. Wah, males banget. Shit, kok rumah gue kayaknya Kayak gini. ada yang salah nih gitu kan. Oke, masuk deh ke rumahnya. Duduk di rumahnya. Tiba-tiba dikasih tahu kalau di Good Place ini kalian bakal dapat soulmate, pasangan hidup kalian gitu kan. Datanglah kucuk, nih soulmate lo gitu kan. Oh hai soulmate, gini-gini ngobrol, dekatlah mereka. Terus makin lama si Eleanor tuh mikir, kok kayaknya ada yang salah sama The Good Place ya? Atau jangan-jangan sebenarnya gue tuh nggak seharusnya ada di sini. Akhirnya dia jujur lah sama si pasangannya, kayaknya sebenarnya bukan gue deh Eleanor yang sebenarnya harus ada di Good Place. Kayak gue ketuker sama Eleanor yang ada di Bad Place deh gitu. Bener. Gitu. Jadi Dia ketukar. Berarti kembar gitu kan? Atau ada another? ada yang namanya Eleanor juga yang ternyata ketuker sama dia gitu. Jadi ini dia lagi berusaha untuk tetap stay di The Good Place. Padahal harusnya dia di Bad Place. Tapi dia harus membawa Eleanor itu balik ke Good Place gitu. Tapi pokoknya ini dramanya lucu banget. Ini sitcom yang dipenuhi dengan canda tawa deh. Terus kalian akan menemukan banyak banget surprise-surprise di The Good Place ini. Buat yang suka film yang gak usah mikir, yang super santai, kalian harus nonton The Good Place. Kalau dari gue, ada salah satu film kayak sama masih di Spain movie gitu, judulnya Playing with Fire. Jadi ini tentang kayak Spain lagi. iya. Jadi ada dua di Kolombia ada dua family bisnis, ada dua family. Nah, dua family ini kayak cerita Crazy Rich gitu. Nah, dua orang ini adalah salah satu pemegang cafe bisnis terbesar di Kolombia. Nah, dua orang ini partneran. Jadi dua family emang yang paling terkenal banget deh. Nah, ketika mereka berpartner, ini complicated banget tentang family tapi complicated. Ketika mereka berpartner itu si bosnya ini kan punya karyawan. Nah, karyawannya itu hot guy gitu. Nah, parah banget. Iya, sispek ya. Tapi ini orang bukan cuma badannya bagus, ganteng gitu ya. Tapi emangnya pinter banget. Jadi sebenarnya dia termasuk salah satu tangan kanan bosnya ini. Tapi ini cowok menggunakan seksualitinya buat menarik wanita-wanita yang ada di sekitarnya. Sebenarnya sih cewek-cewek ini yang emang kegilaan sama di cowok, tapi cowok ini tuh emang kayak punya interesting seksual yang berbeda. Jadi misalnya kayak contoh nih, lagi ada family dinner gitu. Nah, di family dinner itu dua keluarga ini karena mereka berpartner, mereka bikin kayak event gitu. Nah, pas bikin event itu semua orang tuh matanya kan ditutup. Terus habis itu suruh cicipin kopi gitu, ngecium kopi. Nah, si cowok ini dia lagi terus kayak ciumin leher si istrinya bosnya itu. Tapi si istri bosnya tuh paling suka duluan. Jadi mereka tuh bisa kayak mereka get fuck itu di Astaga, Tuhan. Warehouse kopi gitu, warehouse biji kopi gitu. Dan sampai parahnya lagi, epicnya lagi, nggak cuman istri bosnya, tapi si istri bosnya ini ada satu lagi, kan ini partner yang pertama yang A. Si partner yang B ini punya istri sama punya anak. Dua-duanya juga disikat sama nih cowok. Karena aku bingung banget ya, banyak yang suka, apalagi fantasy, tapi karena males bahas fantasy terus. Kalian ada yang nonton Adventure of Sabrina nggak sih? Nggak, belum. Ya pasti nggak nonton lah. Pasti. Kayak Harry Potter itu. Bukan, itu penyanyi. Kayak itu juga bagus banget, tapi ya udah moving on from fantasy, aku mungkin bahas kayak Money Heist kali ya, karena beneran. Oke. La Casa de Papel. Benar. Dan kayak itu harusnya sih semua orang sudah menonton ya. Tapi mungkin untuk kalian yang belum, menurut aku itu benar-benar feel series yang harus ada di benak kalian sebelum kalian mati gitu. Entah kenapa, ngerti gak sih? Karena itu cerita perampokan yang menurut aku cool banget sih, keren banget gitu eksekusinya. Terus juga ikonik banget dengan topeng mereka, cara mereka negosiasi. Terus juga biasanya kan kalau kita udah memilih side dalam film gitu, misalnya kayak kita memilih good side-nya, kita pasti berharap si peran utama ini survive till the end kan, gitu kan. Tapi Money Heist enggak, selalu kayak
ada aja korbannya gitu loh. Dan itu yang membuat itu jadi sedih, terus kayak motivasi mereka semua jelas. Dan keren banget sih, walaupun memang harus aku bilang kayak endingnya banget tuh season terakhir kayak kurang klimaks, tapi kayak fair, ngerti nggak? Nggak klimaks tapi fair. Jadi menurut aku sih itu harus banget ditonton ya, apalagi di tahun Money Heist itu ada Halloween banyak banget. Semua orang termasuk gue. Iya, dia kalau gue jadi Cinderella, dia jadi Money Heist. Yes. Kayak ikonik banget yang harus ditonton dan nggak perlu dikasih tahu banyak karena ya basically itu perampokan dan gimana mereka keluar dari perampokan itu aja sih. Tapi the whole idenya tuh keren banget. Iya, bener. Money Heist tuh kayak Sama apa ya? kayak Squid Game, ngerti nggak? Iya, bener. Idea yang fresh gitu loh. Iya, iya. Kayak Money Heist tuh sebenarnya cerita perampokan dari sudut pandang si perampoknya Iya. gitu. Biasanya kan dari good side-nya ya. Iya, ini kayak dari bad side-nya. Jadi kayak kadang-kadang tuh kayak memainkan perasaan kayak pantas ngerampok soalnya sedih. iya, tapi kayak jahat banget loh, tapi Iya. kayak di dalam mereka baik-baik aja sebenarnya. Terus kayak mereka semuanya keren, gak ada yang jelek. Bener. Kayak mantap semua. Terus yang bikin gongnya Money Heist adalah mereka tuh hits pas kita lagi COVID. Betul. Semua orang di rumah, Bener. semua orang gak ada kerjaan, dan Money Heist naik, makanya kayak semua orang nonton pada masa itu gitu. Bener. Dan karakteristik yang main sih, masing-masing itu bener-bener karakternya nggak ada yang nggak kuat. Jadi nggak ada yang satu menonjol, tapi semuanya punya karakter yang kuat. Jadi pas kita lihat, kayak kita udah tahu kayak Tokyo akan kayak gini, dan Pan akan kayak gini, ini akan kayak gitu. Jadi semua tuh punya cerita yang pas kita lihat mereka udah punya strength-nya masing-masing gitu, dan bisa menutupi kelemahannya satu sama lain gitu. Terus aku suka kayak perasaannya dicampur aduk itu di saat kita pikir kayak they're not gonna make it, tapi Iya. ternyata They made iya kayak they did it. plotnya tuh kayak lumayan bikin deg-degan lah. Iya. Jadi itu benar-benar recommended banget sih, harus nonton sih menurutku. Thank you guys for watching. Yes. Jadi kalau kalian suka kita review atau ngasih kalian suggestion untuk beberapa hal, kalian bisa komen di bawah, jadi nanti kita bisa bikin videonya. Dan buat teman-teman yang nonton Netflix yang punya rekomendasi film buat kita Benar. juga, Tulis di bawah. Tulis di Yang bawah. fantasy ya buat aku. Iya, fantasy buat Ranti, terus kayak Spain movie buat aku. Spain movie buat Sarah, anything dark buat gue. Anything dark ya. Iya, gue Alright. suka ya Lo film-film nonton yang Dark Desire deh. Ini beda. Iya, Dark Desire mah jorok. Jorok. Bagus kan? Gue gak suka nonton film jorok lagi kan. Tapi You bagus kan walaupun jorok. You Karena dia dark. You iya nggak bagus. terlalu Tapi jorok. Iya, itu dark karena dark. psychology. Itu dark psychology menurut gue gak terlalu jorok sih. Cuman lebih ke apa ya? Cok, gue nontonnya yang dibilang gue nonton itu kayak trauma ini gue. You gue suka banget. You gue Sama. suka banget. Ih, psycho sih Kita cuma. Psycho nggak sih. akan selesai kalau ngomongin ini. Iya, benar, See you benar, next benar. video, komen ya. Bye ya. Bye bye.